Ya, analisis laporan keuangan. Ya, analisis ini adalah merupakan perhitungan dari sekumpulan rasio keuangan. Ya. Nah, jadi dalam analisis laporan keuangan ini, ya khususnya tentang rasio keuangan. Nah, jadi yang basicnya gitu ya di dalam analisis laporan keuangan ini adalah rasio keuangan. Ya tadi juga disebutkan ada rasio vertikal, ada rasio horizontal. Ya. Nah, apa yang dimaksud rasio vertikal, rasio horizontal, atau nanti ada rasio-rasio apa yang lain? Ya. Nah, rasio keuangan ini dirancang untuk mengungkapkan kekuatan dan kelemahan relatif suatu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain pada industri yang sama. Nah, jadi kuncinya apa? Dia mengungkapkan kekuatan atau kelemahan relatif. Ya, nah, misalnya dalam analisis vertikal. Ya. Apa sih yang dimaksud analisis vertikal? Gitu. Analisis vertikal itu berarti contoh ya, misalnya eh, laporan keuangan ya, laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu unsurnya ya, kita kan sudah belajar laporan keuangan ya. Laporan keuangan salah satunya laporan laba rugi itu yang paling atas ya, misalnya contohnya ya. Ya. Nah ini adalah income statement ya atau laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi itu paling atas itu adalah penjualan, kemudian di sini ada harga pokok, ya kemudian ada biaya-biaya, ada biaya dikelompokkan dalam bentuk penyusutan, kemudian bunga, kemudian pajak dan laba bersih. Ya, nah laba bersih ini, nah kemudian di mana analisis eh, vertikal, ya rasio vertikal itu adalah dari ya vertikal berarti lurus ya tegak ke atas. Berarti berapa persentase net income terhadap penjualan? Ya. Berapa persentase pajak terhadap nilai penjualan atau berapa persentase depresiasi terhadap nilai penjualan, berapa persentase COGS atau harga pokok penjualan terhadap nilai penjualan. Nah itu adalah rasio vertikal ya. Jadi kalau misalnya tadi disebutkan kan eh, apa relatif ya, nah perbandingan relatif ya. Jadi kalau misalnya ada satu perusahaan nilai penjualannya 10 juta. Ya, nilai penjualnya 10 juta, labanya 1 juta. Ya, penjualan 10 juta, labanya, ini laba net income-nya, ya, itu adalah 1 juta. Berarti dia untungnya 10%. Ya, nilai penjualan 10 juta, labanya 1 juta. Berarti untung 10%. Tapi ada perusahaan lain, usaha yang sejenis, ya, penjualannya hanya 8 juta, tetapi untungnya 1,5 juta. Gitu. Atau untungnya sama 1 juta. Gitu ya. Penjualan 8 juta, untungnya 1 juta. Berarti dia persentase net income terhadap penjualannya itu adalah 1 juta dibagi 8 juta. Ya, berarti lebih dari 10% ya, 12%, ya 12,5%. Ya, nah itu adalah kita bisa membandingkan secara relatif. Oh, kalau perusahaan A kok bisa laba 12,5%, kenapa kok perusahaan B labanya hanya 10%? Ya, nah itu adalah analisis. Ya, sehingga kita bisa membandingkan, oh berarti ini kinerja perusahaan A lebih bagus atau lebih buruk dari kinerja perusahaan B. Ya, nah itu adalah manfaat atau fungsi dari analisis rasio tadi, yaitu horizontal. Kalau vertikal bagaimana? Vertikal berarti membandingkan antar periode. Horizontal, maaf ya. Horizontal ini membandingkan antar periode misalnya ya, misalnya tahun 2019 dan tahun 2020. Tahun 2019 penjualannya 6 juta, tahun 2020 penjualannya 7 juta. Berapa persen naiknya? Ya, ya naiknya sebesar 1 juta. Ya, 1 juta itu berapa persen? Ya, nah, mungkin berapa dari 6 juta ya satu kenaikannya
7 juta. Berarti katakanlah misalnya naik 15%. Nanti tahun 2021 berapa penjualannya? Kalau ternyata penjualannya tetap di 7 juta, berarti tidak ada kenaikan. Ya, tidak ada kenaikan dari tahun 2020. Atau nanti mungkin tahun 2022 malah turun dari 7 juta. Gitu ya. Nah, itu adalah analisa horizontal. Ya, membandingkan dari periode ke periode. Periode ini bisa tahun, bisa bulan, ya. Nah, itu adalah membandingkan periode. Nah, itu adalah salah satu contoh dan manfaat kita menggunakan rasio, ya. Nah, makanya di sini disebutkan mengungkapkan kekuatan dan kelemahan relatif suatu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain, ya. Oh, apa secara relatif? Oh, dia labanya lebih persentase. Nah, saya persentasenya lebih besar daripada perusahaan yang lain. Ya. Kemudian rasio keuangan juga menunjukkan posisi keuangan yang membaik memburuk selama periode tertentu. Ya, dianggap misalnya laba naik, penjualan turun, ya, penjualannya turun tapi labanya naik, atau penjualannya naik tapi ternyata labanya turun. Ya, nah ini kita bisa membuat analisis dari data-data ini, ya, dari angka-angka ini. Ya. Nah, mengapa kita menggunakan rasio? Ya, ya. Analisis rasio, ya, ini analisis rasio. Nah, kenapa kita menggunakan rasio? Tuh. Kenapa? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa kita menggunakan rasio bukan angka absolut, ya? Kalau rasio kan tadi ya, oh laba 10%, kenaikan 15%, ya, bukan oh labanya 1 juta, labanya 1,5 juta, kenaikannya 1 juta, penurunan 1,5 juta, gitu ya. Itu kalau saya menyebutkan 1 juta, 1,5 juta, itu berarti angka absolut, ya. Nah, tetapi kita di dalam analisis ini menggunakan angka rasio. Ya, kenapa kita menggunakan angka rasio? Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Mungkin yang kelompok yang presentasi tadi. Kenapa kita menggunakan angka rasio, bukan angka absolut di dalam membuat analisis? Ya, ini analisis, ya. Analisis itu kita membuat penilaian. Ya, penilaian, ya, bisa namanya penilaian, bisa bisa tepat, bisa tidak tepat. Ya, tetapi tentu ini secara akademis, ya, ada penilaian-penilaian yang biasa dibuat dan ini dipakai, gitu ya, di dalam dunia praktek. Ya. Ada yang bisa bantu jawab kenapa menggunakan rasio? Ya. Oke, ya, jadi rasio ini adalah menstandarisasi angka dan memfasilitasi perbandingan. Ya, tadi kan sudah saya jelaskan, ya. Perusahaan A laba 10%, perusahaan B laba 12,5%. Gitu ya. Nah, ini menstandarisasi angka, gitu ya. Membuat standarisasi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita terpaku kepada, oh dia laba 1 juta, yang perusahaan yang satu lagi laba 1,5 juta, ya. Oh, seolah-olah 1,5 juta itu lebih bagus daripada 1 juta, ya. Nah, padahal 1,5 juta itu dia harus melakukan penjualan 20 juta, sementara yang 1 juta cukup melakukan penjualan 10 juta, ya. Jadi dia untuk mendapatkan 1,5 juta itu harus jualan 20 juta, ya. Nah, ini jadi eh, kita tidak menggunakan, ya, di dalam analisis ini tidak menggunakan angka absolut tapi menggunakan angka rasio karena tadi, ya, untuk melakukan perbandingan. Ya, oh dia berhasil mencapai peningkatan kinerja 10%, meningkatkan, ya. Oke, ya. Nah, jadi ini menstandarisasi angka-angka dan memfasilitasi bisa perbandingan. Oke, ya. Kemudian rasio juga digunakan untuk, ya, menunjukkan kelemahan dan menampilkan, ya, highlight, ya, menampilkan kelemahan dan kekuatan, gitu ya. Nah, jadi misalnya
Oh, dia asetnya lebih besar, dia 10 apa namanya, asetnya itu, aktiva tetapnya misalnya dia ada 50% dari total aset yang dimiliki. Nah, ini baik atau buruk ya bagi perusahaan ya, nanti tergantung jenis perusahaannya ya. Oh, dia misalnya kita belajar apa sekarang perbankan ya. Nah, misalnya kita belajar perbankan. Ya, perbankan misalnya dia mempunyai standarisasi eh, apa capital adequacy ratio ya misalnya ya. Nah, capital adequacy ratio yaitu rasio kecukupan modal ya. Rasio kecukupan modal ya. Eh, Katakanlah sekarang misalnya jumlahnya 4% atau 5%. Gitu. Jadi artinya ketika sebuah lembaga keuangan itu mempunyai capital adequacy ratio-nya itu kurang dari 4% atau kurang dari berapa persen lah ya, 4% atau 8% ya sesuai dengan aturan ya. Nah, nah itu dianggap mengkhawatirkan gitu ya. Karena apa? Misalnya terlalu banyak dana dari pihak ketiga yang dikumpulkan oleh perbankan. Ya, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa menunjukkan oh ini udah apa sudah warning nih karena CAR-nya kecil banget ya, capital adequacy ratio-nya terlalu kecil. Gitu. Nah, dia tidak boleh terlalu terlalu kecil karena nanti kalau ada rush ya pengambilan uang oleh nasabah dan sebagainya itu bisa mengguncang stabilitas dari lembaga keuangan. Ya, itu jadi ada ukuran-ukuran tertentu yang bisa menunjukkan kelemahan dan kekuatan. Atau kalau misalnya nanti dia punya utang yang jatuh tempo ya, utang jatuh tempo 10 juta. Ya, misalnya bulan depan dia harus membayar uang 10 juta. Tetapi bulan ini sampai bulan depan dia hanya punya uang 5 juta. Gitu ya. Nah, ini berarti bisa menunjukkan adanya kelemahan. Nah, ini bisa gagal bayar nih perusahaan. Ya, nanti bisa dituntut orang dan sebagainya. Ya, nah ini jadi dengan angka rasio itu nanti dia bisa menunjukkan ya, misalnya persentasenya, ya kemampuan bayar dia misalnya hanya 1%. Nah itu atau hanya eh, apa 10% ya, berarti dia mengkhawatirkan. Ya, misalnya seperti itu. Nah ini jadi bisa menunjukkan adanya kelemahan dan kekuatan. Oke, kemudian secara umum ya eh, rasio ini dibagi ke dalam 4 atau 5 kelompok ya. Nah ini di dalam secara akademis itu ada 4 atau 5 kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang berkaitan dengan likuiditas, rasio-rasio yang berkaitan dengan likuiditas ya. Pertanyaannya itu adalah dapatkah kita melakukan pembayaran yang jatuh tempo, yaitu likuiditas. Artinya, oh kita punya utang, bisa bayar nggak? Gitu. Perusahaan harus bayar gaji, punya duit nggak untuk bayar gaji? Perusahaan harus bayar utangnya, habis beli barang dagangan, bisa nggak bayarnya? Ya, nah itu adalah rasio likuiditas. Ini perusahaannya liquid atau tidak? Nah itu ya, jadi biasanya pertanyaannya seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah aset manajemen. Ya, aset manajemen ini apakah perusahaan itu sudah menggunakan aset itu yang tepat ya untuk menghasilkan penjualan ya. Jadi jumlah aset yang tepat dibandingkan dengan penjualan ya versus penjualan ya. Jadi kita punya aset, benar nggak aset ini kita apa beroptimal untuk menghasilkan penjualan ya, karena aset itu kan memang sesuatu yang nanti bisa menghasilkan income di masa yang akan datang ya. Misalnya piutangnya terlalu besar ya, persediaan atau kita punya mesin dengan kapasitas 10.000 unit produksi, tapi kita cuma menggunakan 1.000 unit, ya terlalu mahal kita beli. Harusnya kita beli mesin yang cukup. Kalau kita hanya memproduksi 1.000 unit, harusnya kita beli mesin yang harganya lebih murah, yang dia cukup untuk kapasitas produksinya mungkin 3.000 aja gitu. Jangan beli yang 10.000. Nah, itu ya berarti itu ada pemborosan ya. Nah, artinya tidak sebanding nanti dengan penjualan yang dihasilkan. Nah, itu adalah aset aset manajemen.
Kemudian debt management, ya, debt management utang, ya, solvabilitas, ya. Nah, ini bagaimana, apakah kombinasi yang tepat antara utang dan ekuitas. Ekuitas itu modal yang modal sendiri, ya, tadi kan ada modal sendiri, ya. Nah, ada modal sendiri itu yang berasal dari setoran modalnya pemilik atau pemegang saham. Kemudian ada tadi yang berasal dari laba ditahan, ya. Laba ditahan itu adalah sisa dari keuntungan yang lalu, gitu ya. Jadi perusahaan misalnya tahun lalu mendapatkan keuntungan 10 juta. Ya, maka 10 juta itu menjadi laba ditahan apabila tidak dibagikan dalam bentuk dividen, atau dibagikan dividen sebesar 2 juta, berarti 8 jutanya menjadi laba ditahan. Laba ditahan itu berarti itu adalah dana internal yang dipergunakan untuk menambah operasional perusahaan. Ya, kalau laba kan berarti intinya ada uang, ya, gitu ya, ada sumber dana. Nah, itu adalah debt management. Atau nanti juga bagaimana mengelola utang. Utangnya kalau kita butuh pengembangan perusahaan, ya, pengembangan perusahaan ini dari mana? Apakah kita mau setoran modal baru atau kita pakai pembiayaan bank aja, ya. Nah, nanti pembiayaan bank juga ada pilihan. Ada yang marginnya rendah atau bunganya rendah, ada yang metode apa gitu, ya, yang menggunakan metode tertentu, bagaimana nanti biaya modalnya. Ya, nah itu adalah debt management. Ya, itu kita nanti ada rasio-rasio yang ada. Kemudian yang keempat adalah profitabilitas. Ya. Nah, bagaimana eh, harga jual gitu, ya. Harga jual itu melampaui unit cost. Ya, harga jual itu melampaui unit cost. Misalnya kita jualan minuman, ya, jualan minuman, harga satu minuman, berapa harga satu minuman biasanya yang dijual-jual itu? Ya, misalnya 5.000. Ya, kita jual dengan harga 5.000. Wah, murah nih, orang pada beli 5.000. Terus kita hitung berapa unit untuk membuat minuman tadi, itu harga barangnya berapa, harga modalnya berapa gitu, ya. Ya, misalnya di situ ada kalau minuman misalnya ada tehnya, ada batu esnya, ada gulanya, ya, ada toppingnya mungkin, ya, kalau pakai topping gitu, ada sedotannya, ada gelasnya, ada di press penutupnya misalnya gitu, ya. Nah, itu sebenarnya biaya per unitnya berapa? Jangan sampai kita menjual dengan harga 5.000, sebenarnya biaya per unitnya 5.500, ya, sehingga perusahaan akan mengalami kerugian. Ya, nah itu bisa nanti dihitung dengan profit margin, ya, PM, profit margin, kemudian return on equity, return on asset. Nah, ini adalah ukuran-ukuran rasio yang dipergunakan untuk menilai tingkat profitabilitas. Ya. Kemudian yang kelima itu adalah nilai pasar, market value. Ya, apakah investor ini, ya, apakah investor ini eh, ekspektasinya gitu, ya. Nah, ekspektasinya dia itu nanti tercermin di dalam price earning, ya. PE itu price earning atau market to book value, ya, rasio market to book value. Jadi ini biasanya di pasar saham gitu, ya, di pasar saham itu misalnya eh, harga saham harga saham perusahaan yang go public lah gitu, ya. Nah, ini misalnya perusahaan yang go public yang misalnya perusahaan yang terkenal misalnya Astra gitu, ya. Go public, berapa harga sahamnya sekarang, ya. Nah, harga sahamnya itu harga saham yang ada di pasar per lembarnya berapa, kemudian berapa harga saham yang dibukukan di perusahaan, ya. Nah, itu market to book value. Ya, lebih rendah atau lebih tinggi gitu, ya. Jadi kalau misalnya harga saham per lembarnya sekarang, ya, misalnya katakanlah 5.000 gitu, ya. Di pembukuannya mungkin 3.000, ya, karena sudah diterbitkan sejak berapa tahun yang lalu. Tapi di pasar sekarang nilainya sudah misalnya 5.000. Nah, berarti market to book value-nya
5.000 dibagi dengan 3.000. Ya, berarti dia ada peningkatan rasio berapa. Ya, itu kita bisa membandingkan. Nanti bandingkan dengan perusahaan yang lain, dengan apa yang go public juga, misalnya perusahaan eh, otomotif yang sejenis gitu ya, yang go public juga gitu ya. Oke ya, jadi itu nah itu adalah rasio-rasio ya, tergantung nanti kita mau gunakan itu untuk keperluan apa. Ya, kalau kita mau melihat perusahaan itu ya uangnya cukup nggak buat bayar operasional sehari-hari. Nah, itu berarti likuiditas, ya kan? Kemudian ini asetnya gede, emang penjualannya tinggi, ya. Nah, itu lihat aset manajemen, ya. Dia utangnya bagaimana? Lihat debt manajemen. Ya, tingkat keuntungannya bagaimana? Lihat profitabilitas. Kemudian bagaimana dengan pasar, ya, nilai pasar, ya. Nah, karena kan di pasar modal ya, karena investor akan masuk di pasar modal. Ya, lihat di rasio-rasio yang ada di market value. Ya, nah itu adalah eh, nanti bisa dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Ya, ya ini detil rincian-rinciannya ya, isi-isinya. Nah, eh, ya ini seperti tadi ya, nilai pasar itu adalah rasio menunjukkan apa yang dipikirkan investor atas kinerja masa lalu dan prospek masa depan perusahaan. Ya, jadi kalau misalnya oh udah 10 tahun ya, misalnya sudah 10 tahun eh, market to book value-nya ya misalnya dari harga 3.000 sudah 10 tahun harganya cuma 4.000. Sementara perusahaan lain ada yang eh, 10 tahun itu bisa naik sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat. Ya berarti itu kinerja perusahaannya bagus. Ya kira-kira seperti itu gitu ya. Dan berarti oh ini kinerja perusahaannya bagus, harga sahamnya naik terus. Ya karena investor intinya misalnya kan gini, itu gambaran sederhananya kan seperti ini ya. Gambarannya itu misalnya apa kalian membuka usaha ya, jualan lah. Jualan eh, apa namanya? Es teh ya, es teh dengan topping coklat misalnya gitu ya. Nah, sekarang kita mulai jualan sekarang ya dengan modal katakanlah 10 juta. Ya udah jualan sekarang, kemudian 1 tahun lagi ya kan, katakanlah perusahaan itu mau dijual, ya mau dijual. Ya, kita jual, ada nggak orang yang mau berani beli pertama gitu. Kalau selama ini, oh ternyata esnya rame, ah, mau udah saya beli aja, rame kok itu, gitu ya. Itu artinya apa? Itu adalah ekspektasi dari investor, ya. Wah rame itu, udah saya beli aja deh, gitu. Nah itu ekspektasi investor, ya. Kemudian nanti saya beli dengan harga berapa? Nah, gitu ya. Saya beli dengan harga berapa? Oh dia selama setahun ini sudah mendapatkan keuntungan 30%, gitu ya. Bah, saya berani membeli dengan harga eh, berapa 10 juta plus 30% berarti 13 juta. Saya berani dulu meskipun Anda modalnya 10 juta, sekarang saya berani beli bisnis Anda dengan harga 13 juta. Ya, karena kita melihat selama setahun itu dia mendapatkan keuntungan selama sebesar 30%. Ya, saya berani hanya 13 juta. Gitu ya. Wah, enggak, saya mau jual 20 juta. Wah, enggak mau saya beli 20 juta. Gitu ya. Karena itu over value ya, melampaui harga pasarnya. Ya, harga pasarnya dia mendapatkan keuntungan kenaikan sejumlah itu. Ya, nah itu misalnya adalah kira-kira nilai pasar itu berapa orang berani membeli perusahaan tersebut. Ya, nah itu nah dari situ kita bisa menilai gitu ya bahwa oh ini bisnisnya bagus atau tidak. Gitu. Jadi kita test case saja gitu ya, buka usaha, terus kita jual ke orang, orang berani beli berapa. Gitu ya, beli itu termasuk asetnya dan eh, bisnisnya. Nah, biasanya tadi yang dipikirkan menunjukkan apa yang dipikirkan investor tentang kinerja masa lalu dan prospek. Ya, oh saya berani, oke ada yang berani beli 15.000, 15 juta misalnya. Kenapa? Karena dia melihat, oh ini prospeknya akan berkembang terus nih. Nggak apa-apa saya beli dengan harga 15 juta. Ya, dia melihat prospek, dia punya hitung-hitungan, dia bisa menghitung. Ya, kalau tahun ini laba 30%,
ya mungkin tahun berikutnya, ya berarti kalau ada 30% lagi kan nilainya sudah di atas 15 juta. Ya, dia bisa meningkatkan lagi penjualan dan seterusnya. Ya, nah, itu adalah ada ekspektasi atau harapan dari investor. Ya. Nah ini rasio rasio basicnya apa? Basicnya adalah laporan keuangan. Ya, karena itu kita harus memahami atau bisa membaca laporan keuangan. Ya, minimal berisi eh, neraca, ya, kemudian laporan laba rugi dan laporan arus kas. Ya, neraca atau laba rugi lah, ya, minimal dua itu. Ya, jadi ini kita bisa bandingkan horizontal. Ya, horizontal 2019 2020, oh ada peningkatan cash yang cukup banyak. Loh, kenapa cashnya banyak? Ya, kenapa peningkatannya tinggi? Ya, mungkin dia manajernya atau direkturnya nggak jago ngelola uang sehingga uangnya idle di perusahaan. Harusnya itu bisa dipakai untuk beli barang, barangnya bisa untuk jualan. Nah, itu ya. Itu adalah follow up dari analisis rasio. Ya, account receivable, piutang. Kok piutangnya malah naik? Berarti dia nggak sanggup menagih. Dari 2019 632, tahun 2020 naik menjadi 878. Berarti kemampuan tagih dari perusahaan itu rendah, ya. Nah, atau apakah karena peningkatan penjualan? Nah, gitu ya. Itu kita bisa analisa kenapa naik ya. Misalnya, oh penjualannya juga naik. Oh, wajarlah account receivable-nya naik. Nah, itu ya. Itu kita bisa membuat penilaian, ya. Kita bisa membuat penilaian. Ya, kemudian persediaan ada peningkatan, ya. Bagaimana penilaian kita? Oh ya butuh, kenapa? Karena target penjualannya kita juga meningkat, jadi kita butuh stok persediaan juga yang lebih banyak. Oke ya, nah itu jadi eh, ada rasionalitas atau alasan-alasan yang kenapa tinggi atau kita buat analisa. Oke ya, jadi ini income statement kita buat analisa. Nah ini misalnya analisa yang ada di likuiditas, ya nanti bisa dilihat ya yang ada di rasio likuiditas. Nah ini rasio likuiditas hubungan antara aktiva lancar dan utang lancar. Utang lancar itu, aktiva lancar itu yang ada di sini ya, karena aset, cash, account receivable ya piutang, kemudian tersedia. Nah itu nanti rumusnya apa? Current ratio dibagi dengan current liabilities. Jadi eh, apa aset lancar dibagi dengan utang lancar. Ya utang lancar itu yang 1 bulan 3 bulan ya, harus bayar gaji, harus bayar pembelian bahan baku. Ya itu kan biasanya dibayar 1 bulan sampai 3 bulan atau sampai 6 bulan. Ya, atau di bawah kalau secara akuntansi current itu adalah di bawah 1 tahun. Ya di bawah 1 tahun itu berarti dianggap sebagai lancar. Ya. Nah, ini kita harus bandingkan, artinya kita harus mampu melakukan pembayaran. Ya, jadi kalau misalnya aset lancarnya lebih tinggi dari utang lancar, nah itu berarti perusahaan ini mempunyai berarti liquid, ya liquid ya. Kenapa disebut aset lancar? Karena aset yang cepat dikonversi menjadi uang. Ya, itu eh, apa pengertian dari aset lancar itu cepat dikonversi menjadi uang. Ya, jadi misalnya persediaan kan memang barang dagangan, ya barang dagangan dijual dijadikan uang cash, ya uang cash dipakai untuk bayar utang-utang. Ya. Nah ini contoh-contoh berapa kali lipat gitu ya. Nah yang bagus berapa gitu ya perusahaan itu oh punya current rasio 2 kali lipat, 3 kali lipat dan seterusnya ya. Kemudian ada inventory turnover, ya inventory turnover itu perputaran persediaan. Ya, jadi misalnya gini, misalnya saya menjual mobil, ya, menjual mobil, ya. Nah, menjual mobil, saya cuma sanggup menjual 1 mobil. Modal modal saya katakanlah 200 juta. Ya, modal 200 juta beli 1 mobil. Nah, kemudian setelah mobil itu terjual kan saya akan beli mobil lagi untuk dijual lagi.
Itu ya. Nah, itu adalah perputaran persediaan. Ya. Nah, perputaran persediaannya berapa kali dalam 1 tahun? Ya, pengusaha A dan pengusaha B sama-sama modalnya 200 juta. Tetapi si pengusaha A, setiap minggu dia beli mobil untuk persediaan, terus berhasil dijual dalam jangka waktu 1 minggu, dia beli lagi 200 juta. Dijual lagi misalnya 250 juta. Ya, beli lagi minggu depannya eh, 200 juta, satu mobil dijual lagi 250 juta. Ya, nah sehingga modal 200 juta itu dia bisa jualan 4 kali selama satu bulan. Ya, 4 kali 1 bulan berarti 1 tahun 48 kali jualan. Ya. Nah sekarang pengusaha B sama modalnya 200 juta, ya, tapi dia hanya bisa menjual 2 mobil dalam 1 bulan. Ya, setelah 2 minggu dia laku, mobilnya baru laku 2 minggu. Kemudian dia beli lagi. Nah, sehingga 1 bulan 2 kali. Sehingga 1 bulan dia hanya jualan 24 kali. Nah, itu adalah sales turnover. Berapa apa sales turnover persediaan inventory turnover. Persediaannya berputarnya setahun 48 kali. Yang ini yang satu lagi berputarnya 24 kali. Nah, berarti bagusnya yang 48 kali dong, gitu ya. Modalnya sama, tapi dia bisa jualan 48 kali. Sementara yang perusahaan pengusaha B modalnya sama 200 juta, dia cuma bisa jualan 24 kali. Oke ya, jadi ya bisa ditangkap ya. Jadi inventory turnover, ya, perputaran dari inventorinya dia berarti kalau semakin banyak semakin baik tuh perusahaan. Oke ya, itu. Nah, ini rumusnya mudah ya. Penjualan dibagi dengan sisa inventory. Oke ya, ini ya kemudian ada day sales outstanding. Ya. Nah, ini piutang dibagi dengan rata-rata penjualan per hari. Gitu ya. Nah, ini sama ya. Dia melakukan penjualannya bagaimana? Gitu ya, melakukan penjualannya seperti apa? Ya. Nah, jadi itu adalah nanti bisa dilihat ya, tapi yang penting pengertiannya, tapi harus dituangkan juga dalam bentuk rumus nanti ini berapa kali. Ya. Ya, kemudian ada fixed asset turnover. Ya, perputaran fixed asset ini mampu mensupport penjualan itu seberapa besar. Gitu ya. Nah, mampu mensupport penjualan seberapa besar. Jadi seperti tadi saya bilang, kalau misalnya dia membeli aset dengan kapasitas produksi 10.000 unit, kan harganya pasti mahal. Penjualan cuma 1.000 unit. Nah, ini pasti fixed asset turnover-nya pasti rendah. Gitu ya, pasti dia akan rendah. Ya, beli fixed asset yang mesin ya, itu yang nilai yang memang kapasitas produksi cukup misalnya 1.000 atau 3.000 ya cadangan kalau nanti ada peningkatan penjualan. Ya, nah sehingga eh, perputaran penjualannya menjadi tinggi, ya. Dan tidak pemborosan juga gitu ya. Ya. Nah itu ya, itu contoh-contoh dari ini nanti ada debt ratio ya, nanti bisa dibaca total debt dibagi total aset ya, utangnya banyak nggak, berapa persen utangnya, ini ada 44% ya, utang dari total semua aset yang dimiliki. Oke, ya. Nah ini profit margin ya, laba dibagi penjualan ya, laba bersih dibagi dengan penjualan ya, ini tadi vertikal ya, vertikal, laba bersih dibagi dengan penjualan. Oke, saya kira nah ini adalah contoh-contoh dari eh, analisis rasio ya, tertuang dalam bentuk angka-angka yang nanti bisa diperbandingkan ya, return on asset, net income dibagi total aset, return on equity, net income dibagi total common equity ya, laba saham ya, modal modal saham. Kalau ini dengan seluruh total total aset. Ya, nanti apa sih total aset, apa saham, nanti dibaca lagi neraca dan laporan laba rugi. Ya, isinya apa saja. Oke ya, jadi itu eh, materi ya untuk analisis rasio. Ada pertanyaan mungkin sampai sini?
Nah, ini juga masih rumus ya. Ada pertanyaan mungkin untuk analisis rasio? Ya, yang penting nanti analisis rasio itu adalah penggunaan ya. Ini akan dipergunakan untuk apa. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk pertemuan pada pagi hari ini.